will not find anywhere in the Quran where it says that Muhammad is coming from Ishmael. I mean, how that is missing in the Quran? You know what I mean? Like, who is a Muslim want to show me one verse in the Quran that says Muhammad is from Ishmael? How come in the Quran give us details? Jesus is the son of Mary, Ishmael is the son of Abraham, Jacob is the son of Abraham, but where is Muhammad, the descendant of Abraham? Where in the Quran it says that? And here we need to ask ourselves a very simple question. If the Quran, the book of Muhammad itself, never says so, so how the Muslims they come to this idea that Muhammad is from Abraham, or he is from Ishmael? You see, even the Quran mentioned to us details. Abraham have a children, and those details are coming stolen from the Bible, not from Muhammad. Muhammad, he have no idea. You see, Muhammad, you do not know what Ibrahim means. And by the way, there's nothing called Ibrahim. Muhammad was so confused. As usual, he have no idea. So the Quran speak about Abraham, but he do not know who is Abraham. And how we know that Quran does not know who is Abraham? The Quran claimed that the guy, his name is Ibrahim, his father, his name is Azar. Have you ever heard of a God who do not know the real name of the father of Abraham? This is how Muhammad he put it, and this is what Muhammad he thought about it, and this is what Muhammad he taught it. But the fact that this word Azar is coming from the old Aramaic, which means foolish or fool. So Abraham was saying to his father, foolish, are you going to worship idols? But because Muhammad is a thief and he stole this sentence from somebody else, he thought that Azar is the name of the father of Abraham. So it's confirmed that the founder of the cult of Islam, he do not know what is the true name of the father of Abraham, which is mentioned clearly in the Old Testament. So the Abraham, the person we speak about in the Quran, is a stolen, copyrighted story from the Old Testament. And the thief, he did some change because he's a fool. He thought by doing some changes, people would not notice that he's a thief. And by doing those changes, he got himself busted. Sebelum masuk pada pembahasan ini, saya akan sedikit menceritakan Nabi Muhammad itu siapa, atau siapakah dia yang kita kenal. Beberapa orang mungkin belum mengetahui bahwa Nabi kita ini sebenarnya bukan orang Arab. Agak mengejutkan cerita ini bagi beberapa orang, tapi bagi ilmuwan tidak. Kenapa? Apa bedanya orang bodoh dengan ilmuwan? Ilmuwan ini pernah bodoh, betul Margono ya? Margono merasa tidak pernah, jadi dia merasa ilmuwan. Merasa telah sampai padahal bukan belum memulai, belum berbuat. Makanya dia diterima juga di kalangan orang-orang bodoh. Di banyak tempat pokoknya dia diterima, pasti di kalangan orang bodoh itu. Beda dengan orang bodoh, dia belum pernah pinter. Logis ya, mantiki ya, betul ya Ustadz Mu'id ya. Orang pinter pasti pernah bodoh itu. Kata siapa? Abdurrahman Ibn Khaldun, ini seorang sejarawan. Abul Iqtisad, bapak ekonomi. Abul Ijtima, bapak sosiologi, yang wafat pada tahun 808 Hijriah. Beliau katakan, al-insan, sorry terpaksa saya sebut ini kepada siapa, Divan ya, jahilun bizatihi, alimun bikasabihi. Manusia itu bodoh pada prinsipnya, memang dari sononya bodoh itu, tetapi dia menjadi pinter kalau berusaha. Kapan orang pinter? Kalau dia sesuai hadis Nabi, kalau dia terus belajar. Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukan. Beliau orang Arab pendatang, namanya Musta'ribah, dari kata ista'rabah. Jadi beliau ini isti'arab atau Musta'ribah atau Mu'arrab. Jadi kalian yang Jawa nggak usah sedih,
Kalian yang apa Sasak, Bugis, Sunda nggak usah sedih itu. Ya sudah, kalian jadi Indonesia saja. Jadi musta'ribah. Atau kadang disebut mu'arrab. Mu'arrabun atau musta'ribah. Bukan Arab asli. Siapakah leluhur Kanjeng Nabi? Siapa? Siapa? Siapa mbahnya Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim ya? Ismail bahasa Arab bukan? Ustaz Sipul, bahasa Arab bukan Ismail ini? Bahasa Madura bukan, itu kampungan itu. Kamusnya saja tidak ada kok. Bahasa Ajam itu juga bahasa orang yang ya belum diperbaharui pengetahuannya. Itu bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim ini berasal dari distrik itu kita katakan kampung lah atau kecamatan kalau zaman sekarang, dari distrik Ur-Keldah. Ini di Babilonia. Rajanya yang sangat populer waktu itu adalah Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Dari distrik Ur-Keldah. Di manakah distrik Ur-Keldah itu? Ya di Irak. Ya Iran itu dulu Babilonia. Makanya namanya Ibrahim bukan bahasa Arab. Kalau Ibrahim atau Ismail bahasa Arab, coba ditasrif, bisa enggak itu? Jangan nyuruh Haikal Hasan, siapa? Zulkarnain pasti enggak bisa lagi, bahasa Arab saja enggak bisa kok, apalagi yang bukan bahasa Arab kan. Jadi Ismail ini adalah Arabisasi atau isti'arab atau mu'arrab dari Yishmael. Aslinya Yishmael. Yishmael. El ini Tuhan, artinya Elohim. Yishma diarabkan menjadi Yasma. Falah artinya apa? Yasma. Sami'a yas artinya apa? Mendengar. Jadi Ismail ini Arabisasi dari kata Yishmael, orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan. El berarti Elohim. Beberapa tahun yang lalu saya ngajar perbandingan agama. Jadi saya cerita lengkap biasanya di buku Sejarah Tuhan, macam-macam lah ya, perkembangan bahasa dan sebagainya ya. Bukan orang Arab asli, bukan. Makanya pribadinya tidak seperti orang Arab. Kalau Anda mau tahu orang Arab seperti apa, mari kita buka surat At-Taubah. Ini orang Arab asli loh ya. Yang mabuk Arab apalagi, yang Arab KW ya. Ini Arab asli ini. Ada di surat At-Taubah ayat 97-98. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Paling kafir, paling munafik orang Arab itu. Bukan kata saya, kata Quran. Surat At-Taubah 97. Mereka tidak mengetahui la ya'lamu hududa ma anzalallahu, tidak tahu dan memang tidak peduli pada undang-undang, pada hukum Tuhan, enggak peduli itu. Ma'anzalallahu ala rasulih, kepada yang diturunkan kepada Nabi. Sebagian dari orang Arab gurun ya, sobat gurun itu, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Mereka beranggapan kalau infak ini buang-buang duit dan yatarabbasu bikumud dawair, menginginkan Nabi celaka dan mati. Arab asli itu. Ya, paham ya? Jadi kalian enggak usah sedih itu. Tampangnya tidak kayak Arab, kemudian pakaian tidak Arab, enggak usah sedih, santai saja. Quran itu nilai, Islam itu nilai. Perintahnya hanya pakai menutup aurat, silahkan sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Boleh triplek, boleh terpal, boleh karpet, boleh pakai genteng, kardus, silahkan. Tidak harus gamis itu. Gamis bagus kalau pakai sholat, kalau pakai demo ya enggak. Sudah paham sampai di sini ya? Jadi Kanjeng Nabi bukan orang Arab asli, bukan. Mari kita uji pernyataan ini apa benar atau tidak. Jangan langsung percaya. Filosof mereka tidak percaya sebelum membuktikan. Benar itu benar setelah dibuktikan. Baik, leluhurnya Kanjeng Nabi misalnya, namanya orang Arab jahiliyah ya waktu itu ya tradisinya. Tapi leluhur mbah-mbahnya Kanjeng Nabi ini berbeda. Mereka semua para petualang. Jadi para traveler. Kadang disebut spasialis atau traveler, para petualang, traveler ya. Misalnya mbahnya Nabi yang ke
6 kalau tidak salah. Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay. Yang kelima, beliau disebut Qusay karena sering berpetualang. Kalau kita baca Barzanji itu nama aslinya Ismuhu Mujammi', nama aslinya Sayyid Mujammi', Tuan Mujammi'. Sumiya bi Qusayyin, ia dikasih nama Qusay, dijuluki Qusay litaqasihi, karena beliau sering berpetualangan ke banyak negara, baik untuk kepentingan belajar, kemudian berdagang dan lain-lain. Nanti mbahnya Nabi yang ke-11 betul-betul memang ahli ekonomi, seorang ekonom, ahli perniagaan. Bin Qusay yang kelima tadi kan, bin Qusay bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir. Fihir ini julukannya Quraisy. Bahasa Arab kuno itu kursun artinya uang. Quraisy ahli di bidang uang, ahli di bidang perekonomian. Jadi kalau Ustadz amatir pasti tidak paham ini. Apalagi Ustadz YouTube ya yang tidak punya guru, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar di mana-mana, tidak pernah di pesantren itu. Tahu-tahu langsung fatwa gara-gara bikin video YouTube 2 menit misalnya itu. Nah, mereka, siapakah mereka? Mungkin seperti Arab gurun tadi itu. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, kemudian yajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu ila rasulih, kemudian yatarabbasu bikumud dawair. Itu yang Arab gurun itu, Arab asli itu seperti itu. Maka tidak heran kalau watak-watak orang Arab itu seperti itu. Dan oleh karenanya Nabi diutus di sana. Apakah saya anti Arab? Saya cerita ini di beberapa tempat lalu dianggap anti Arab. Nama saya Arab, nama orang tua saya, mbah-mbah saya Arab semua. Yang mengkritik saya namanya Wahono. Ya kan? Namanya Wahono, namanya Rukiman itu, Markimin, dan namanya itu ya yang mengkritik saya itu. Yang bahasa Arab cuma tahunya akhi sama ukhti saja itu. Sama liko. Sama poligami. Nah, itu yang mereka tahu. Jadi Fihir itu Quraisy. Makanya Anda cari ya ayat yang menceritakan Arab, yang Arab gurun seperti tadi itu, Arab asli itu. Tapi kalau Quraisy, mbah-mbahnya Nabi pasti ceritanya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraisyin, oleh karena bangsa Quraisy. Lalu Quraisy ini menjadi klan yang ahli di bidang perekonomian. Nama aslinya Fihrun. Nama aslinya Quraisy itu Fihir. Disebut Quraisy karena dia ahli di bidang kurs. Jadi kurs ini bukan bahasa Inggris, bahasa Arab, kurs itu. Maksud saya begini, saya bisa bacakan banyak hadis bahwa Arab dengan non-Arab sama. Yang membedakan dia bertakwa atau tidak, itu dia. Dan itu sesuai ayat Quran. Apa orang bukan Arab bisa jadi ilmuwan? Banyak ahli hadis itu. Ahli hadis itu bahkan bukan cucunya Nabi. Anda tahu Imam Bukhari dari mana? Bi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah al-Bukhari. Orang mana? Justru orang Soviet. Pecahan. Sekarang yang makamnya ditemukan oleh Bung Karno waktu itu. Kalau Anda baca ahli hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dailami, At-Tabrani yang ngarang Mujam itu, Mujam Al-Kubra itu, Al-Kabir. Banyak di antara mereka bahkan memang bukan orang Arab. Failasuf, para sufi itu. Banyak bukan orang Arab. Artinya Arab atau tidak itu sama saja. Kalau tidak belajar ya bodoh, itu sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi Falahuddin, misalnya Falah ya, yang ditulis Palahuddin misalnya, seperti nama-nama di abad pertengahan, Paladins ya, di abad kegelapan Eropa lah yang kemudian nyasar sampai di mana? Di Bogor ya, kegelapan di sana itu. Kalau Margono memang dia dan sekitarnya gelap, bahkan begitu Margono pergi terang, gitu ya. Kampungnya Margono pergi terang. Jadi memang ketika Margono ada, ayam-ayam, ternak-ternak, binatang semua dijaga oleh penduduk sekitar. Betul ya? Betul itu. Karena merasa tidak aman. Sebenarnya tidak ada Margono tetap dijaga karena memang binatang ternak itu, al-bahaim ya.
Karena bangsa Quraisy ini sering melakukan rihlah, perjalanan, kalau musim dingin Syita ke selatan, Ethiopia ke Yaman, kalau Soif ke utara, Mesir sampai ke Eropa, Romawi Timur ya, Maroko, Maghrib dan lain-lain. Maka mereka yang punya banyak uang, mereka yang begawan-begawan ekonomi, oleh Allah diminta untuk diperintahkan menyembah. Falya'budu rabb hadzal bait. Ayo sembahlah. Kalau orang-orang yang punya pengaruh, elit lah ya, baik elit politik, elit ekonomi, elit kebudayaan, dia sudah ya'budu rabb hadzal bait, menyembah Tuhan yang sama, pemilik Ka'bah itu, nanti diikuti oleh orang awam. Jadi dakwah itu yang efektif sebenarnya kepada mereka yang punya pengaruh. Itu dakwah yang efektif itu. Dan Tuhan di sana digambarkan sebagai Tuhan yang sangat punya kepedulian pada ekonomi, yakni allazi at'amahu min ju', yang ngasih makan dari kelaparan. Kan Tuhan peduli pada kemakmuran dan kesejahteraan. Amanah min khauf, baru nanti keamanan, baru stabilitas politik, baru konstelasi kebudayaan dan lain-lain. Nah, itu juga beberapa bukti bahwa jadi mbahnya Nabi ini petualang, di samping juga ekonom. Kemudian Sayyid Abdul Muthalib itu takmir masjid, pengelola daripada Ka'bah itu. Memang orang Arab dulu namanya lucu-lucu ya, namanya Abdus Syams, hambanya matahari. Kemudian Abbas ini artinya orang yang merengut terus, bermuka masam. Dari kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ketika Sayyid Abdul Muthalib, ketika istrinya hamil, siapa nama istrinya? Tentu saja Bu Thalib ya. Bu Thalib itu Ibu Thalib, istrinya hamil. Sayyid Abdul Muthalib ini cemas dengan segala bentuk ketidakadilan, penindasan. Lantas apalagi itu Pak Leknya Nabi ya, paman daripada baginda Nabi. Kemudian cemas dengan mereka yang menyembah berhala dan lain-lain, maka bermuka masam. Orang yang merengut terus, Abbas artinya merengut itu, merengut pada, cemas kepada, masam, tidak suka kepada penganiayaan, ketidakadilan, perbudakan dan lain-lain. Ya Anda mau dikasih nama Abbas enggak apa-apa. Bagus daripada Margono, enggak ada artinya kan? Betul kan? Enggak ada artinya, enggak jelas, cari di kamus juga. Sampai sobek enggak ada itu. Kalau ditulis di buku-buku sejarah, mengotori buku sejarah nanti. Kalau Margono diunggah ke YouTube, mengotori YouTube nanti itu. Pokoknya seperti itulah itu ya. Saran saya enggak usah jadi filosof, jadi banser saja. Itu langkah yang baik lah itu. Bagaimana jadi filosof enggak bisa kan, sudah terlambat. Ya. Kecuali dia mau memperbaiki diri di mana? Ya, di tempat belajar kita ini. Maka akhlak Nabi ini tidak suka foya-foya, tidak seperti orang Arab pada umumnya. Dan memang Ka'bah ini posisinya kan lembah. Ada sumur Zam-Zam di situ, maka ia adalah tempat transit. Dilalui banyak sekali kebudayaan, kota yang kosmopolit lah ya. Ada kan aktivis organisasi kalian lah yang tidak ilmiah itu loh. Menganggap Nabi ini Nabi revolusioner dari padang pasir katanya. Mekah itu bukan padang pasir, kota. Madinah juga kota, ya kan? Dianggap sobat gurun itu, revolusioner dari gurun. Apa bedanya dengan Badui kan? Maunya keren tapi nggak ngerti sejarah dia. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah itu beberapa latar belakang. Makanya karakteristik syakhsiyah ya, personality daripada baginda Nabi ini jauh berbeda dengan orang Arab pada umumnya. Beliau lebih senang berpuasa, mengasingkan diri, bersemedi ya, kemudian nyepi, berkholwat di Gua Hiro. Ini membuktikan bahwa tidak sama dengan orang Arab beliau itu. Coba analogi saya begini, saya hijrah ke Kalimantan. Mungkin cucu saya yang keempat, kelima jadi orang Melayu, betul ya? Tapi mereka katakan nanti, dulu mbah saya dari Jawa, pasti begitu.
Tidak mungkin dikatakan mbah saya orang Melayu, tidak. Begitu pula Kanjeng Nabi, mbah saya dari Babilonia. Berarti bukan Arab asli, ia sudah Arab pendatang. Arab asli seperti surat At-Taubah 97-98. Asyaddu kufran wa nifaqan la ya'lamu hududa ma anzalallahu ila rasulih. Tidak ngerti hukum-hukum, tidak tahu undang-undang, halal haram, tidak peduli. Perbudakan, istrinya 200, simpanannya 400, anaknya bertebaran di mana-mana, kemudian pembunuhan, apalagi perang antar etnik, namanya apa? Tribalisme dan lain-lain. Makanya ajaran Nabi ini ditolak karena akan mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas politik, maupun konstelasi budaya yang sudah berkembang, kemapanan yang sudah ada waktu itu. Nah, jadi kalian tidak usah sedih, yang bukan Arab tidak usah sedih. Imam mazhab itu Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah ya, dengan Imam Ahmad bin Hambal bukan Arab. Imam Syafi'i pun bukan cucu Nabi, meskipun Quraisy juga bersambung ke mbah-mbahnya Nabi itu. Ini sekali lagi bukti bahwa sudahlah, kita ini Indonesia jadi Indonesia gitu, nggak usah kepingin jadi Arab, nggak usah. Gitu. Jadi kita lahir di Indonesia disyukuri. Islam itu yang kita terima, akidahnya, risalahnya kita terima itu, tapi fakta bahwa kita orang Indonesia nggak usah dihilangkan. Nah, ini beberapa ada orang yang ngajinya tidak seperti kita, lalu keblinger, lalu kepingin jadi Arab. Orang Arab sendiri itu kiblatnya ke Amerika. Anda tahu Saudi itu negara boneka, hadiah dari Amerika. Jadi barokatan syamilah warahmatan nazilah min hadrati Amerika. Itu Saudi itu. Ada dua kota yang seharusnya menjadi tempat, menjadi punya Yaman, tapi oleh Amerika diberikan ke Saudi, yakni Najjar dengan Taif. Sampai kiamat akan konflik terus, sesuai hadis Nabi itu. Ceritanya begini, ketika negara-negara Turki Utsmani runtuh ya, 24 Maret 1924, 23 Maret 1924 sudah runtuh. Negara Arab yang 22 provinsi ini menjadi apa ya? Menjadi bancaan. Bancaan itu apa ya? Pokoknya dikapling-kapling menjadi milik Inggris, milik Italia seperti Libya ya, kemudian milik Inggris, Prancis, semuanya dijajah itu. Dan rata-rata sudah sekuler, bahkan sosialis. Amerika tidak mau kalah saing dengan Soviet waktu itu, terutama pasca Perang Dingin. Ketika dimulainya, sebelum dimulai sampai pasca Perang Dingin. Caranya bagaimana? Bikin negara tandingan, bikin negara boneka. Siapa saja negara boneka itu? Apa saja? Arab, Saudi maksud saya, kemudian Bahrain, kemudian Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab. Yang penduduknya masih 200.000, 600.000, cuma 4 suku, 2 keluarga. Abu Dhabi itu kan nama keluarga itu. Yang sekarang Abu Dhabi itu Abu Dhabi itu. Nah, seperti itu kira-kira, maka mereka tidak punya nasionalisme. Nah, sekarang bagaimana kalau ada hadis Nabi bahwa kecintaan saya kepada Arab ini karena 3 hal. Selain Arab itu bahasa Quran, li'anil Arabi, karena saya orang Arab. Betul, tapi Nabi bukan Arab asli. Nah, itu yang patut dipahami itu. Supaya begini ya, dan memang di Quran itu semua dimuliakan oleh Allah itu. Yang kafir, yang Yahudi, yang Hindu, yang Konghucu, walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat.